PMPTSP Kecamatan Cilincing, yang terhormat Lurah se-Kecamatan Cilincing, yang terhormat Kepala Satpol PP Kecamatan Cilincing, yang terhormat para Kepala Seksi dan Kasubag Kecamatan Cilincing, yang terhormat para Kasatpel Dinas Kecamatan Cilincing, yang terhormat para Kepala Sektor Kecamatan Cilincing, yang terhormat para ASN seluruh se-Kecamatan Cilincing, izinkan saya membacakan pidato Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Hari Rapat Raksasa IKADA ke-77 tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini. Kita dapat melaksanakan upacara mengenang sebuah peristiwa bersejarah, Rapat Raksasa IKADA, yang diselenggarakan setiap tanggal 19 September. Rapat Raksasa IKADA merupakan peristiwa bersejarah dan berperan penting dalam memperkokoh kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Rapat ini menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia dari berbagai daerah untuk benar-benar merdeka dan mengusir penjajah. Tanpa mereka, rasanya Indonesia tidak akan tegak berdiri seperti hari ini. Indonesia bisa jadi hanya nama di atas kertas dan tidak jelas wujud nyatanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, 77 tahun sejak peristiwa heroik di lapangan IKADA pada 19 September 1945, saat 300.000 rakyat dari kampung-kampung sekitar Jakarta serta Jawa Barat berkumpul untuk melaksanakan agenda Rapat Raksasa IKADA. Mereka bergerak menuju lapangan IKADA, yang mana di sekeliling lapangan telah berdiri ratusan tentara Jepang bersenjata yang siap membombardir peluru pada tubuh-tubuh pemberani rakyat negeri. Melalui Rapat Raksasa IKADA, mereka berbondong-bondong ingin mematahkan berita yang disebarkan oleh Belanda di luar negeri, bahwa Republik Indonesia bukan negara yang sah berdaulat, karena proklamasinya hanya keinginan segelintir elit dan bukan keinginan rakyat banyak. Rapat Raksasa IKADA menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah cita-cita luhur dan buah perbuatan masyarakat luas, bukan pula negara boneka buatan Jepang. Soekarno-Hatta bukan kolaborator kuasa fasis militeristik Jepang, tetapi benar-benar pemimpin Republik Indonesia yang sah dan diakui serta ditaati seluruh rakyat. Rapat Raksasa IKADA ini menjadi bukti yang kesekian kali bahwa sejak mula negara ini dirancang dengan semangat yang disebut oleh Bung Karno sebagai gotong royong. Bahasa kita saat ini adalah kolaborasi, bahwa setiap orang, setiap rakyat memiliki rasa bahwa kemerdekaan adalah ikhtiar bersama, bukan hanya program pemerintah. Jadi, rakyat saat itu tidak menonton pemerintah yang sedang berperang melawan penjajah. Mereka terlibat langsung, mereka turun tangan, turun ke jalan, bahkan banyak dari mereka hanya bermodalkan senjata sederhana yang mereka miliki. Tidak jarang hanya menenteng bambu runcing. Keberanian rakyat menjadi panglima. Rapat Raksasa IKADA menjadi hari pembuktian kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah tegak berdiri dan siap dibela sampai tetes darah penghabisan. Dunia harus membuka mata bahwa rakyat dan pemimpin Indonesia punya satu tekad, satu hasrat, bahwa proklamasi kemerdekaan adalah suatu point of new return, suatu langkah yang tidak bisa ditarik mundur. Republik Indonesia sudah merdeka dan negara berdaulat karena itu tidak berhak diserah terimakan dari Jepang kepada sekutu. Pemerintah dan rakyat satu kata dan perbuatan menyampaikan pesan, langkahi kami dulu untuk merebut Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, melalui peringatan peristiwa Rapat Raksasa IKADA yang diperingati setiap tanggal 19 September ini, kita kembali diingatkan tentang pemahaman bahwa penegakan kedaulatan Republik ini bukan sekedar tentang pembuktian eksistensi negara, melainkan juga eksistensi rakyat, bahwa rakyat berperan penting dalam menegakkan kedaulatan negara. Oleh sebab itu,
rakyat seperti kata Bung Hatta berhak memiliki peran dalam usaha memperoleh kulminasi kondisi terbaik kehidupan bersama. Ini berarti negara tidak boleh sekalipun mengabaikan dan mendelegitimasi aspirasi bersama. Sebab jika itu terjadi, maka relasi yang tercipta akan mengarahkan negara hanya sibuk untuk menegakkan daulat dan menindas daulat rakyat. Kalau ini terjadi, maka telah menyalahi sejarah dan bayangan para pendiri bangsa ini ketika mereka memerdekakan negeri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berangkat dari semangat daulat rakyat ini, Jakarta di setiap pembangunannya selalu berusaha untuk melibatkan dan menempatkan keberpihakan terhadap rakyat banyak. Kita berkolaborasi dengan rakyat. Kita sadar bahwa urusan di Jakarta ini tidak bisa selesai dan tuntas bila hanya berpaku pada pemerintah semata. Rakyat harus benar-benar terlibat dan dilibatkan dalam urusan-urusan penting pembangunan. Pembangunan Jakarta hadir dengan semangat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kecerahan masa depan secepat-cepatnya kepada rakyat di saat sekarang, dan berlanjut untuk generasi berikutnya. Kita patut bersyukur bahwa Republik Indonesia ini telah berdiri dari darah rakyat pemberani, jiwa yang tidak memupuk rasa takutnya, rakyat yang berani tegak di hadapan bayonet dan peluru. Oleh sebab itu, kita sebagai unsur pemerintahan di negara yang merdeka ini harus bekerja dengan tekad untuk kemajuan dan keberlanjutan Republik ini. Kita tidak hanya bekerja untuk sekedar memenuhi berkehidupan, namun juga dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk meneruskan pembangunan dan melunasi janji-janji kemerdekaan para pendiri dan rakyat yang berjuang dalam meraih kemerdekaan. Akhirnya, marilah kita memohon dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam mengisi kemerdekaan, membangun dan menjadikan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Anies Rashid Baswedan.